Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah.
Sekalian, selamat beribadah. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan warta jemaat. Ibadah pada pagi hari ini tanggal 3 Oktober akan dilayani oleh Bapak Pendeta Setio Haryo Mahanduro, pelayan liturgi Ibu Paula Abineno, dan saya sendiri Ibu Natalia Jasmi. Kita akan melakukan ibadah ini secara live streaming. Sakramen Kudus Baptis Anak. Bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka akan diadakan Sakramen Kudus Baptis Anak atas nama Rafael Rubien Salendu, putra dari Bapak Stevi Worang dan Ibu Sisilia Salendu. Krishna Wijaya Kusuma Huta Barat, Arka Cakra Raka Huta Barat, putra Soekarno Putra Huta Barat, putra dari Bapak Ruben Pandopotan Huta Barat dan Ibu Punimaina Asti, yang akan dilaksanakan secara live streaming pada hari Minggu 24 Oktober 2021 waktu pukul 9, tempat di Gereja GKI Pulau Mas. Pelayan Bapak Pendeta Setio Haryo Mahanduro. Mohon dukungan doa kita untuk rencana Sakramen Kudus Baptis Anak ini. Ibadah persekutuan doa malam. Bidang persekutuan mengundang jemaat dan simpatisan untuk hadir dalam persekutuan doa malam yang akan diadakan setiap minggu pertama, ketiga, dan kelima hari Kamis jam 19.30. Demikian informasi ini kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Komisi Remaja mengundang untuk teman-teman remaja bergabung dalam persekutuan remaja yang akan diadakan pada hari Minggu 3 Oktober pukul 16.30 sampai selesai. Tema penuntun atau penuntut. Jadi 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 7. Pelayan firman Kakak Helena Geritz PL, Saudari Glenn Abineno via Zoom meeting. Komisi Pemuda GKI Pulau Mas mengundang pemuda-pemudi untuk hadir dalam persekutuan pemuda yang akan diadakan pada hari Minggu 10 Oktober waktu jam 20 sampai dengan selesai. Tema Ecce Homo. Pelayan firman Pendeta Setio. Demikian informasi ini kami sampaikan. Bidang kesaksian dan pelayanan. Anggota jemaat yang berulang tahun dari GKI Pulau Mas, Adik Christine Rahel Tobing, Selasa 20 September, Ibu Christine Olivia Manurung, 1 Oktober, Ibu Hastuti Pujianingrum, Pelokila, Jumat 1 Oktober. Saudari Ishak Pelokila, Saudari Erik Jonathan Masduki Sitorus. Dari Bajem, Saudari Sonya Elizabeth Siki dan Ibu Siti Robiah. Majelis dan jemaat GKI Pulau Mas mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersaat teduh sejenak. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah, panggilan beribadah secara berbalasan. Kita berhimpun. Jemaat diundang bangkit berdiri. Datanglah kepada Tuhan dengan sukacita, kepada Sang Sumber damai sejahtera dengan nyanyian syukur.
Dengan hati yang menyembah dan tertuju kepada Tuhan, kiranya kita siap berjumpa, disapa dan dibentuk oleh-Nya. Inilah kami ya Tuhan, kami memuji-muji kebaikan dan kasih-Mu setiap waktu. Kita akan memuji Tuhan dengan PKJ 2, mulia-mulia namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus bersama dengan saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk.
Hari ini kita mengawali bulan keluarga di tahun 2021 dengan tema Keluarga Tuhan. Pada hari ini juga kita akan mengikuti perjamuan kudus sedunia bersama dengan semua orang percaya dari segala penjuru bumi. Kita menjadi keluarga besar anak-anak Allah. Kita sambut dengan PKJ 288 ayat yang pertama dan keempat. Inilah rumah kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Kita akan memasuki doa pengakuan dosa yang kita lakukan secara berbalasan. Kita berdoa. Tuhan, kami telah menerima kasih-Mu setiap hari. Tubuh dan darah-Mu menjadi korban pendamaian yang sempurna bagi kami. Anugerah yang memperdamaikan kami dengan Allah, sesama dan alam ciptaan-Mu. Namun, kami seringkali tidak menyadari betapa berharganya anugerah-Mu itu. Kami tenggelam dalam kepentingan diri. Kami menyakiti dan melukai hati orang-orang yang dekat dan jauh. Alih-alih kami mengutamakan kesatuan dan persekutuan, kami lebih mementingkan keinginan diri kami sendiri, meski kami tahu bahaya perpecahan akan terjadi. Alih-alih menggunakan kesempatan yang ada untuk memaafkan, kami menyimpan dendam. Kami mengejar pencapaian demi kebanggaan, sehingga terkadang justru kami mengabaikan keluarga yang Kau percayakan. Kami menghindar dan tidak ingin berjumpa dengan orang yang telah melukai hati kami. Kami tak selalu sadar bahwa kami pun tak hentinya melukai hati-Mu. Kami sering mengabaikan nasihat orang tua, bahkan melukai hati mereka, padahal mereka begitu menyayangi kami. Tuhan, kasihi dan ampunilah kami. Tuhan, ampuni dan perbaharuilah kami. Jadikan kami satu sebagai keluarga anak-anak-Mu yang setia meneladani kasih dan damai-Mu. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus, Sang Sumber Damai dan cinta kasih yang sejati, yang telah mengampuni dan membarui kami. Amin. Jemaat menyanyi dari PKJ 37, ayat yang pertama dan kedua, Bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku
Jemaat diundang bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Efesus 2 ayat 17 hingga 19. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Oleh karena Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Syukur kepada Allah atas anugerahnya. PKJ 289 ayatnya yang pertama, 3 dan 4, keluarga hidup indah. Jemaat silakan duduk. Untuk mempersiapkan diri kita di dalam menyambut firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Keluarga kami akan menjadi keluarga yang penuh dengan damai. Tak kala Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga yang kami punyai, baik keluarga kami di dalam hubungan darah, keluarga di tempat pekerjaan kami, keluarga di pergaulan kami, bahkan juga keluarga di tengah-tengah persekutuan gerejamu. Kiranya Tuhan tolong kami, kuatkan kami, melalui firman yang bersama akan kami renungkan, terlebih lagi akan kami lakukan di dalam keseharian kami. Kami semakin diingatkan untuk menjadi pribadi yang membawa damai, pribadi yang memberikan cinta kasih
kepada sesama kami. Berkati hamba Tuhan, dengan persiapan yang hamba telah lakukan, biarlah menjadi modal untuk hamba membawakan firman-Mu dengan baik. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada kebaktian hari ini diambil dari Efesus 2, surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-22. Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah, yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam damai, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup yang pernah kita jalani, kita pasti pernah berseteru, ribut dengan seseorang, atau bahkan dengan kelompok. Kita pernah bersitegang, bahkan dengan pribadi yang begitu dekat dengan kita. Jadi semakin kita dekat dengan seseorang,
maka bisa menjadi dirinya adalah pribadi yang sering ribut gitu ya dengan kita. Ketika kita berseteru, ada beberapa hal yang kita rasakan. Kita merasa marah. Kita merasa elu-elu, gue-gue. Pribadi saya. Kamu ya kamu. Udah tidak ada lagi kata kita gitu ya. Bahkan saking keselnya, saking marahnya, ketika kita berseteru dengan seseorang, kita sudah males. Sebenarnya kata males ini menjadi sebuah kata yang alasan gitu ya. Males itu kadang-kadang menjadi sebuah alasan untuk kita sebenarnya ya udah nggak ingin lagi ngomongin tentang dia, ngomongin tentang masalahnya. Padahal kita sering atau kita terpenjara dengan permasalahan tersebut. Kita tidak ingin membicarakan. Bahkan diri kita ketika kita berseteru dengan seseorang, kita hanya melihat keburukan yang dia punyai. Bahkan ketika dia baik pun, kita merasa curiga gitu ya. Ketika dia melakukan kebaikan pun, kita merasa ada udang di balik batu. Jangan-jangan ada apa-apanya. Jangan-jangan dia baik-baik ini tiba-tiba nusuk dari belakang gitu ya. Jangan-jangan dan jangan-jangan perseteruan kita dengan pribadi lain menjadikan dunia kita penuh dengan sebuah asumsi. Asumsi yang tentunya negatif. Asumsi yang memberikan diri kita sebuah dampak, yaitu rasa curiga, marah, dan lain sebagainya. Lantas, mari kita pertanyakan kembali. Sebenarnya buat apa diri kita berseteru? Buat apa kita ribut dengan orang lain? Bahkan dengan keluarga yang kita punyai. Terkadang saking lamanya seseorang berseteru gitu ya, saking lamanya ribut dengan orang lain sampai lupa, dulu tuh saya nggak suka sama dia itu kenapa ya? Dulu tuh kejadiannya kenapa ya? Karena sudah terpendam sedemikian dalam hingga ketika dilihat kembali, hal apa yang membuat diri kita marah, hal apa yang membuat diri kita sebel, sampai lupa hal tersebut. Perseteruan itu tentang kekuasaan, jemaat sekalian. Tentang bagaimana kita mempertahankan ego yang kita punyai. Ego itu bukan sesuatu yang bersifat negatif gitu ya. Setiap kita punya ego, setiap kita punya emosi, setiap kita mempunyai pemikiran. Tetapi ketika pemikiran ini lebih penting daripada kasih yang kita punyai, maka kita akan semakin berupaya untuk mempertahankan diri kita. Berusaha untuk menjadi pribadi yang paling benar. Entah apa itu alasannya, yang penting saya, bukan kita. Bahkan sampai diri kita tidak mengetahui mengapa saya begitu kesal dengannya. Karena saya sudah tidak lagi melihat pribadi yang lain, yang saya lihat adalah pribadi saya. Yaitu bagaimana saya bisa menang, bagaimana saya bisa lebih daripada yang lain. Hal yang pasti perseteruan ini menimbulkan luka. Ini bisa luka fisik maupun luka di dalam hati. Kalau luka fisik bisa sangat kita lihat. Ada seorang yang ribut sampai mukanya babak belur. Bahkan sampai ada yang masuk rumah sakit oleh karena keributan yang terjadi. Luka fisik. Tetapi bagaimana dengan luka yang di dalam hati kita? Adakah obatnya? Waduh, saya rasa ini perlu perjalanan yang cukup panjang untuk kita mengobati luka di dalam hati kita. Belum ada apotek yang dapat menjual atau rumah sakit yang dapat menjual obat anti marah gitu ya. Pil diminum 2 kali sehari.
Belum ada obat yang membuat diri kita lupa tentang peristiwa kemarin gitu ya. Atau mungkin jemaat mau seperti sinetron atau film yang dijedokkan kepalanya terus lupa gitu ya. Kalau kita lupa maka kita akan damai gitu dengan orang lain ya. Jangan dicoba gitu ya jemaat sekalian. Inilah luka yang akan menjadi sebuah proses yang seringkali menyakitkan untuk disembuhkan. Kalau kita pernah dapat luka gitu ya, luka bekas jatuh atau gimana, itu biasanya ada sebuah puyer atau apa gitu yang ketika dioleskan itu rasanya nyeri. Ada yang pernah nyoba? Itu sangat-sangat menyakitkan. Karena memang penyembuhan membutuhkan sebuah rasa sakit terkadang di dalam prosesnya. Begitu juga ketika kita melihat luka di dalam hati kita. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, diri kita bisa menjadi pribadi yang memberi luka ataupun mendapatkan luka. Bahkan di satu momen kita memberi dan juga mendapatkan luka di dalam hati kita. Luka ini efeknya bisa panjang jemaat sekalian. Apalagi ketika kita tidak menyadarinya. Ada sebuah kisah ketika seorang dia sudah tumbuh menjadi seorang pemuda gitu kan. Ketika di dalam sebuah proses pemulihan luka batin, ternyata dirinya menemukan bahwa pribadi yang saat ini ia hidupi berkaitan dengan luka-luka yang pernah ditimbulkan di dalam dirinya pada waktu kecil. Seperti ketika dia sering diomeli oleh orang tuanya, hingga membuat ketika dia dewasa, dia takut melakukan sesuatu. Dia takut untuk mengutarakan pendapatnya. Dia menjadi pribadi yang sangat ketakutan ketika ingin menyampaikan pendapat kepada orang lain. Ternyata setelah digumuli, hal ini berkaitan tentang masa lalunya. Ketika waktu kecil dirinya tidak mendapatkan kesempatan, dirinya mendapatkan luka bukan dari siapa-siapa, dari keluarga. Jemaat yang dikasih Tuhan, baik luka batin maupun fisik bukan perkara sepele yang bisa dihiraukan begitu saja. Proses pemulihan ini membutuhkan kesadaran pertama kali. Kesadaran bahwa kita mempunyai luka di dalam diri kita. Kesadaran jangan-jangan saya pada saat ini menjadi seorang pemarah, menjadi seorang yang tidak bisa membuka diri, menjadi seorang yang ketakutan, menjadi seorang yang lain sebagainya. Bisa jadi adalah karena luka-luka di masa lalu. Perseturuan mengajarkan kepada kita bahwa di dalamnya kedamaian sulit untuk kita temukan. Perseturuan membuat diri kita tidak nyaman di dalamnya. Oleh karena itu di dalam bulan keluarga ini kita akan mencoba berproses bersama untuk dapat melihat kembali luka-luka di dalam kehidupan kita. Bukan hanya melihat tetapi berproses bersama untuk sekiranya dapat dipulihkan. Untuk sekiranya kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bulan keluarga pada tahun ini bisa dikatakan seperti kita sedang berada di sebuah bengkel. Sebuah bengkel untuk memperbaiki diri kita. Untuk ketika kita keluar dari bengkel ini, keluar dari bulan ini, kita menjadi pribadi yang lebih grace, lebih baru, lebih mantep untuk dapat kita membawa kedamaian di dalam keluarga kita, di dalam persekutuan kita. Perseteruan di dalam kehidupan manusia nyatanya tidak dapat dihindari. Bahkan perseteruan ini ada di dalam tubuh jemaat Tuhan. Menjadi sebuah hal yang sangat disayangkan ketika kita bergereja, berjemaat,
kita sering diingatkan untuk menjadi pembawa damai, tetapi di dalam jemaat malah kita saling berseteru. Kita saling mementingkan ego kita sendiri. Ketika dibilangin gitu ya, ketika diberitahukan, ketika diingatkan, diri kita malah merasa dihakimi, malah merasa terlalu ribet orang lain untuk ngurusin urusan gua. Tentunya ini menjadi sebuah dilema di dalam persekutuan kita. Bukankah persekutuan di jemaat Tuhan, oke, perbedaan pendapat itu nyata adanya. Oke, ego-ego kita itu ada nyatanya. Tetapi bukan berarti diri kita hidup dalam perseteruan. Persekutuan lebih penting daripada perseteruan. Ini kata-katanya ini hampir mirip gitu ya. Perseteruan, persekutuan. Kalau cadel mungkin agak ribet gitu ya ngomongnya ya. Tetapi jemaat yang dikasih Tuhan, kita lihat di dalam bacaan kita bagaimana Paulus melihat perseteruan di dalam jemaat Efesus. Ketika jemaat itu ada Yahudi, ada non-Yahudi. Terlebih ketika jemaat di Efesus adalah jemaat yang non-Yahudi. Mereka melihat bagaimana pergumulan, apakah mereka harus menjadi seorang Yahudi? Apakah mereka harus mengikuti adat istiadat orang Yahudi? Apakah mereka harus menjadi Yahudi seutuhnya di dalam kehidupan mereka? Ini perkara identitas jemaat sekalian. Ini bukan perkara sepele gitu ya. Perkara identitas yang dipunyai oleh jemaat di Efesus. Paulus mengingatkan kepada jemaat, hati-hati pertentangan yang ada di dalam tubuh jemaat. Harus ingat nih, bahwa kita telah diperdamaikan oleh salib Kristus. Bahwa salib Kristus membawa perdamaian antara Allah dengan manusia, manusia dengan manusia. Jadi diingetin dulu nih jemaat di Efesus. Perbedaan ada, oke, tetapi bukan menjadi sebuah legalitas untuk kita berseteru. Karena apa? Karena kita diingatkan bahwa Kristus telah mati di kayu salib, dia telah mengorbankan dirinya untuk memperdamaikan kita dengan Allah, kita dengan sesama, tapi kok kita ribut? Paulus mengingatkan bahwa jemaat telah diselamatkan. Jemaat Efesus telah diselamatkan. Sehingga itu yang menjadi penting di dalam kehidupan berjemaat. Bukan soal identitas. Identitas lama yang mereka punyai sudah diperbarui. Identitas baru mereka adalah menjadi keluarga di dalam Tuhan. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ini menjadi identitas baru bagi jemaat di Efesus. Menjadi keluarga Allah, bukan lagi Yahudi non-Yahudi, tetapi menjadi satu di dalam keluarga Allah. Oleh karena itu ketika kita melihat bahwa gereja, persekutuan kita adalah sebuah keluarga yang dipersatukan oleh Kristus, itu menjadi pengingat ketika kita berseteru dengan satu dengan lain. Kita pernah di dalam jemaat berbeda pendapat, kadang miskomunikasi, kadang eyel-eyelan, ngotot-ngototan. Tetapi bukan itu menjadi sebuah alasan untuk diri kita, ya udahlah, gua cabut dari gereja ini. Saya udah malas ibadah di sini, saya udah malas berustur di sini. Karena ketika kita masuk dalam gereja yang baru dengan sebuah pandangan seperti ini, ya sama aja gitu. Sama aja diri kita sedang mengoyak tubuh Kristus yang telah mempersatukan kita. Bukankah kita mencoba belajar ketika kita menjadi keluarga, mengerti keunikan satu dengan yang lain, memahami satu dengan yang lain,
Dan ketika kita di dalam gereja melihat salib yang ada di hadapan kita, kita sedang melihat bagaimana Tuhan telah memperdamaikan diri kita dengan Allah. Kristus telah memperdamaikan relasi kita dengan Allah. Dan Kristus telah memperdamaikan relasi kita dengan sesama. Jadi bukan elu gua, tetapi kita. Bukan lagi kotak-kotak, tetapi menjadi sebuah hubungan yang terjalin satu dengan yang lain, yang ada relasi satu dengan yang lain. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam bulan keluarga ini kita mau merefleksikan kembali bagaimana cinta kasih Tuhan di dalam keluarga yang kita punyai. Bagaimana diri kita menghadirkan damai sejahtera di dalam keluarga yang kita punyai. Keluarga ini lingkupnya bukan hanya pribadi-pribadi yang kita temui di rumah. Pribadi-pribadi persekutuan kita di gereja. Mereka yang teman nongkrong kita. Mereka teman kerja kita. Dan bukankah pengorbanan Kristus di kayu salib mengingatkan kita menjadi pribadi yang membawa damai kepada sesama kita, bukan membawa luka di dalam kehidupan kita. Jadi ingat sebuah kasus di sebuah lembaga di Indonesia gitu ya. Ketika seseorang mendapatkan pelecehan seksual. Sebuah pengalaman yang sampai saat ini menjadi luka di dalam kehidupannya. Dan kiranya kasus itu ya bisa selesai gitu ya, nggak hilang entah kemana. Luka batin tentulah menjadi sebuah proses kita bersama untuk dapat memulihkan diri. Luka batin adalah sebuah luka yang perlu dipulihkan di dalam kehidupan kita. Kasih Kristus, pengorbanan Kristus memberikan kita kekuatan untuk dapat menyembuhkan, memulihkan luka ini. Dan kiranya di dalam bulan keluarga ini, kita semakin diingatkan untuk memberikan cinta kasih kepada keluarga yang kita punyai. Kalaupun kita sedang bermasalah dengan keluarga yang kita punyai pada saat ini, ingatlah ketika Kristus mati di kayu salib untuk mendamaikan kita dengan Allah, untuk mendamaikan kita dengan sesama. Ketika kita penuh dengan kasih Kristus, maka diri kita akan lebih bisa untuk menjalin relasi dengan yang lain, membuka pintu maaf atau meminta maaf kepada diri mereka yang pernah atau sedang kita sakiti. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Biarlah persekutuan lebih daripada perseteruan. Tuhan sudah mendamaikan kita. Masakah kita ribut satu dengan yang lain? Tuhan sudah mempersatukan kita. Masakah kita menceraikan diri kita satu dengan yang lain? Kiranya Tuhan menguatkan kita, Tuhan mempersatukan kita. Amin. Saya undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita. Di tengah keluarga yang telah Tuhan berikan kepada kami mengucap syukur Tuhan. Di tengah keluarga yang ada di dalam hidup kami memohon Tuhan untuk menguatkan kami menjadi keluarga yang menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kami. Menjadi keluarga yang saling mencintai satu dengan yang lain, yang saling mendukung ketika kami di dalam pergumulan, yang saling memberikan semangat ketika kami tengah lelah menghadapi kehidupan ini. Biarlah kami sebagai keluarga memberikan kabar sukacita di dalam kehidupan keluarga yang kami punyai. Biarlah ketika kami saling mengingatkan satu dengan yang lain, menjadi sebuah cara Tuhan untuk menegur kami, sebuah cara Tuhan untuk mengingatkan kami melalui perkataan keluarga yang kami punyai, baik di tengah keluarga inti kami maupun keluarga di dalam persekutuan kami. Ya Tuhan, ketika kami juga mengingat keluarga yang pada saat ini tengah jauh dari antara kami oleh karena tugas pekerjaan yang mereka punyai, kiranya Tuhan, kerinduan yang kami rasakan menjadi sebuah cara kami untuk mencintai anggota keluarga kami. Kerinduan yang kami alami menjadi cara kami untuk terus mendoakan anggota keluarga kami yang jauh dari antara kami. Dan ketika keluarga kami di dalam proses pemulihan, kesembuhan dari sakit yang mereka punyai, kiranya Tuhan berkati kami untuk menjaga, untuk menolong. Bahkan ketika kondisi yang tidak memungkinkan untuk kembali pulih seperti sedia kala, Tuhan tolong kami, bantu kami untuk tetap menjaga, untuk tetap mencintai, untuk tetap berada di samping keluarga kami, menjadi pribadi yang memperhatikan satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk anak kami, Andreas Sitorus, di dalam tumbuh kembangnya. Untuk Ibu Noni Gunawan, untuk Bapak Pegirsang, Bapak Tigor Manurung, Bapak J Sringoringo, untuk Ibu Wasti, Bapak Anggiat Sringoringo, Bapak Christian Siahaya, untuk Ibu Asih Huta Barat, Bapak Frans Siahaya, rekan kami Marcel Pelokila, Ibu S Siahaan, untuk Ibu Popikaya, untuk Oma Erika Harahap, Ibu Katalia Lauren, Ibu E Simanjuntak, Ibu Koni Hanggoro, Bapak Willem Tumangkeng, Bapak Stefanus Sikuteru, Ibu Sri Hendartin, Ibu Minje Kapitan, untuk Saudara Naik Galih Prakoso, Bapak Agustinus Lesnusa, Ibu Sitompul dan Ibu Lena Madalena. Kiranya menjadi sebuah harapan kami untuk proses pemulihan, pengobatan yang dijalani, agar anggota keluarga kami dapat kondisinya menjadi lebih baik dari sebelumnya Tuhan.
Kami juga berdoa untuk keluarga yang menjaga, keluarga yang mendukung di dalam proses ini. Kami juga mengucap syukur untuk keluarga kami, anggota keluarga kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan melalui bertambahnya umur ini, anggota keluarga kami menjadi lebih dewasa, menjadi lebih ingat kepada Tuhan, untuk terus memelihara iman kepadamu Tuhan di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk persekutuan gerejamu, baik di Induk, GKI Pulau Mas, maupun di Bajem Harapan Kita. Biarlah persekutuan ini dapat terus hidup di dalam kondisi yang saat ini kami alami. Untuk terus kami menjalin komunikasi, menjalin dukungan satu dengan yang lain. Inilah Tuhan doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dari PKJ 147 ayat 1 dan 2. Di sini aku bawa Tuhan. Jemaat untuk bangkit berdiri dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, untuk kami membawa persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya persembahan ini boleh menjadikan berkat buat pelayanan kami di gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami ini. Amin. Tuhan yang begitu mencintai kami. Amin. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.